apa namanya, saksi bahasa dalam forensik linguistik itu tidak ada perbedaan antara linguistik forensik, saksi bahasa yang dihadirkan untuk pembuktian hukum itu berbeda dengan ahli bahasa yang ada di sekolah SD. Itu ahli bahasa sekolah SD. Dasarnya sama Bunda, berangkat dari semiotika, ya, gramatikal, dikaitkan dengan bahasa-bahasa yang digunakan tadi, semiotika tadi, dikaitkan dengan kebiasaan kita berbicara sehari-hari, budayanya. Nah, itu bahasa, dasarnya sama. Tapi ketika dia masuk dalam konstruksi pembuktian, dia harus periksa antara bahasa yang diucapkan oleh NM dengan dakwaan yang dibuat, beserta BAP kalau bisa. Kalau dia tidak seperti itu, bukan pembuktian linguistik namanya, bukan linguistik forensik. Itu gagal sebenarnya, gitu loh. Kalau dihadirkan banyak ahli seperti itu, semuanya kan berbeda tafsirnya. Rujukan kita kan dalam konstruksi pembuktian hukum ini ada, bukan asal lahir, bukan asal buat, gitu loh. Seperti dakwaan kombinasi itulah, ya, yang diatur oleh Jaksa Agung saya sebutkan tadi. Dulu sebelum tahun 80-an, sebelum dilahirkan aturan itu, dakwaan acak adul Bunda. Karena dibuat kombinasi ini, berkembangnya kejahatan itu kan. Dibuatlah aturannya agar terjadi prinsip pertama, memudahkan jaksa untuk membuktikan tuduhannya itu. Sebab apa? Pasal 66 KUHP, 65 atau 66, terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atau membuktikan dirinya benar. Tak punya kewajiban. Tapi secara rasionalnya dia akan terus membuktikan dirinya itu menolak semua kan. Terlebih lagi seperti ini. Nah, itu tujuannya dibuat itu ada. Kalau jaksa nggak nurut, ya saya berharap itu juga nanti dilaporkan aja jaksanya itu sama tim hukum. Yang itu melanggar internal Bunda. Ada dasarnya, mereka itu nggak tunduk. Kita gaji mereka, ada buku-buku panduannya. Gitu. Saya punya semua Bunda, bisa saya kirim ke kawan-kawan. Sebagian saya share. Tujuannya apa? Oh iya benar, dakwaan ini ngaco gitu. Yang terakhir Bunda, aku sekalian pamit. Aku izinkan saya cerita dulu dalam mitologi sejarah lahirnya hukum ini ya. Ini kan ada asas hukum itu dolor silentis es matris. Tangis seorang ibu adalah hukum yang sunyi, katanya begitu dalam hukum Latin itu ya. Kita melihat terdakwa ini sering nangis, kadang-kadang marah. Karena ini psikologi, hukum positif itu berkaitan dengan psikologi, kejiwaan manusia. Yang anaknya kecil segala macam, ini kan harusnya menjadi pertimbangan hakim. Disinilah hakim peran sertanya, disinilah peran serta si pengacara. Peran serta si JPU sebagai pengacara negara agar bersikap yang tidak arogan sebagaimana yang diatur oleh peraturan mereka sendiri, kode etiknya dalam perja peraturan Jaksa Agung itu ya. Nah, dulu Bunda ada perempuan cantik banget, kayak Bunda lah gitu ya, jadi artis gitu. Jadi dia itu datang ke kuil, ada laki-laki yang jahat, ada sekelompok orang yang jahat sama dia. Diperkosa dia Bunda. Diperkosa dia. Akhirnya dia melapor ke pihak penegak hukum. Tapi dia yang dituntut untuk bersalah. Kata jaksanya, coba kamu tunjukkan kamu benar atau tidak. Hakimnya juga bilang, mana buktinya, mana saksinya kamu tidak bersalah. Gitu. Kata hakimnya begini, kamu berjalan di pinggir pantai itu dengan pakaian yang sembrono, yang memancing syahwat seseorang untuk melakukan kejahatan. Katanya begitu. Akhirnya dia diponis, dikutuk. Wajahnya, rambutnya yang cantik itu dikutuk menjadi ular yang berbisa. Akhirnya rambutnya itu, bisa ular itu meracuni dirinya. Dia melakukan kejahatan kepada setiap orang yang dilihatnya tidak melakukan keadilan gitu loh. Itu kita kenal dengan Medusa ya. Itu kan sejarah mitologi Yunani lahirnya hukum. Artinya apa? Hukum itu melindungi yang lemah. Yang lemah itu biasanya ada perempuan. Ya. Nah, bagaimana hukum itu melindungi yang lemah dalam konstruksi sosiologis?
RKN dan mixed verleden. Dalam konstruksi historis juga demikian. Tapi hukum juga melindungi penegak hukum dari hak subjektivitas mereka dalam konstruksi antropologi hukum, melindungi hak subjektivitasnya. Nah, ini sudah terlalu banyak saya lihat hak subjektivitas penegak hukum seperti jaksa di ruang pengadilan ini, seperti hakim juga mengaco-ngaco juga, tidur yang harusnya aktif. Ini biar kita mengkritisi agar penegakan hukum itu lebih baik. Saya berharap, pribadi saya tidak akan mendukung kalau Mbak NM itu salah gitu. Tidak, kita akan dukung. Tapi kalau benar salah saja masih kita pertanyakan dalam konstruksi hukumnya, plus penegakan hukumnya tidak tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang ada, berarti itu bukan penegakan hukum namanya. Orang benar aja bisa masuk kalau begini. Saya berharap kita terus bersuara, teman-teman. Geruduk terus pengadilan Jakarta Selatan. Saya mengajak, saya mungkin ikut juga nih Bunda hari Kamis. Saya datang nih. Saya mau perhatikan juga gitu. Kebetulan saya minta, saya udah kosong hari Kamis, saya memang khususkan mau datang. Saya berharap pengadilan itu bisa lebih ramai dari demo kemarin ya, untuk mempengaruhi se-Indonesia ini, agar penegakan hukum itu benar-benar lahir. No viral, no justice. Tapi kalau datang ramai, teman-teman jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan perusakan. Bagaimanapun, gedung itu gedung yang kita biayai untuk berdiri. Kita kesal dengan perlakuan penegak-penegak hukum, tapi kita jangan merusak lembaga yang kita juga dirikan bersama. Bunda, salam hormat, terima kasih. Semoga sehat selalu. Allah lindungi ya Bunda ya. Kak Sylvia, Kang RD, mohon maaf teman-teman di bawah. Saya izin turun duluan. Bang Yamin, satu pendapat nih terakhir dari Kasih. Bisa nggak tunggu dulu sebelum kita mengakhirin, biar kita akhirin, biar kita selesai. Kita sama-sama sholat nih, belum sholat juga kan. Bang Yamin tunggu dulu, ngomongan dari Pak Kak Sil bisa nggak? Kak Sil, Bang RD, Bang Yamin pengen deh aku duduk bareng, yuk aku undang untuk kita makan siang, makan malam gitu. Monggo, begitu. Bagus, boleh. Ya, kita ngobrol nih ya. Bang Yamin, tunggu satu ya dari dari Kak Sil ya, karena Kak Sil juga baru datang. Abis itu kita bubar, kita sholat. Nah, Kak Sil, ini saya menggelitik banget nih dengan omongan dari Bang Yamin tadi. Memang jujur ya, hati saya pun waktu ngelihat ini, maaf ya, oknum JPU yang agak semena-mena begitu dengan Nikita Mirzani, seperti dia ngeledek, menyek-menyek yang dibilang Nikita. Abis itu dia memaksa Nikita memakai baju di dalam ruang persidangan, bukan di luar pintu ya, di dalam ruang persidangan. Walaupun persidangan sudah selesai, tapi dipaksa memakai baju seperti anak sekolah, anak SD yang dipaksa untuk memakai baju, sehingga Niki memberontak. Dan aku lihat juga bagaimana seorang JSPU oknumnya itu memakai video dengan kekuasaan video dia untuk terdekat banget untuk memvideo-videokan seorang Nikita Mirzani, sehingga Nikita Mirzani melakukan gerakan apa. Tapi kemarin mereka sudah sopan, Nikita pun sopan dan bersalaman. Ini saya bukan memihak apa, saya melihat ya, karena saya melihat. Nah, ini menurut saya tadi seperti kata Bang Yamin bilang, kita juga bisa melaporkan oknum JPU yang begitu kan. Oknum JPU itu adalah digaji oleh kita. Dia bekerja buat kita, memberikan dia memang menuntut, kerja penuntut umum, tapi tidak juga dia melakukan semena-mena untuk penuntut, walaupun itu terdakwa gitu ya. Jadi menurut aku, kalau jika ponis yang katanya ponis begini, kata Bang Yamin tadi, kalau ponis begini bagaimana nih, gue nggak rela kalau Niki diponis begini. Nah, maksudnya Kak Sil bisa nggak menjelaskan ponis begini itu gimana ya? Apakah harus diponis bagaimana ini Nikita Mirzani menurut Kak Sil yang benar-benar adil gitu? Ini terakhir ya, abis itu Bang Ede. Ya. Bang Yamin, terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi yang dimaksud vonis begini apabila vonis bersalah, Kak. Ada angka di dalamnya. Misal putusan kalau 369 kan paling tinggi 4 tahun, 27B ayat 2 paling tinggi 6 tahun, terus UU TPPU paling tinggi 20 tahun. Ya, yang maksudnya begini artinya ada angka di dalamnya gitu. Namun telah hukum saya mengatakan bahwa akibat tidak adanya alat bukti petunjuk yang dihadirkan sebagai bukti fisik di persidangan, dakwaan mestinya lumpuh. Dan saya tetap berkeyakinan A1 saya, biar pada emosi nih, A1 saya putusan bebas untuk Nikita Mirzani. A1 saya nih, betul nggak Bang Yamin? Lo A1 saya nih ya.
putusan bebas. Karena apa? Karena pasal 185 ayat 1 ya, bahwa semua alat bukti wajib diperlihatkan, wajib diteliti, wajib diperiksa di muka sidang pengadilan. Itu isi pasal 185 ayat 1. Dan apabila sudah diperlihatkan di pengadilan, para pihak secara mutatis mutandis berhak untuk mempertanyakan keaslian dan keabsahannya sebagai syarat material dan syarat formil daripada barang bukti tersebut. Namun ketika saya membaca di SIPPPN Jakarta Selatan mengenai barang bukti tidak pernah dihadirkan di persidangan, tidak pernah diberikan, bahkan saya yakin dengan keyakinan penuh A1 bahwa putusan bebas untuk Nikita Mirzani. Amin ya Allah. Oke, thank you Kak Sil, Bang Erdela, Bang Yamim, thank you banget. Jadi udah memberikan kita masukan-masukan nih, apapun kita tetap menghargai pendapat dari Kak Sil, menghargai pendapat dari Bang Erde, menghargai pendapat dari Bang Yamim. Aku berharap ketiga pengacara hebat-hebat ini yang pagi ini bersama kita, aku berharap kita bisa bertemu dan kita bisa berdoa bersama untuk Nikmir, karena bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan secerah cahaya, jangan ada yang ditutupin. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.